Bisakah kita pergi ke Museum Sains? Putri saya bertanya dengan mata penuh harap. Tidak sekarang, Mija, saya katakan otomatis. Dia mengangguk, memahami kode. Tidak sekarang, benar-benar berarti, tidak pernah dalam realitas finansial kami. Saya bekerja sebagai asisten medis membantu pasien sepanjang hari, lalu mengambil shift akhir pekan untuk uang ekstra. Tangan saya menghibur orang asing sementara Putri sendiri mendengar, tidak sekarang, untuk permintaan sederhana. Mantan suami saya menjemput putri kami di truk barunya dengan keluarga barunya di dalam. Dia pulang berbicara tentang rencana liburan mereka. Saya tersenyum sementara hati hancur berkeping-keping. Teman sekelas putri saya mengundangnya ke pesta ulang tahun di taman trampolin. Undangan mengatakan, tidak perlu hadiah, tapi saya tahu itu tidak benar. Kami akan membuat alasan tidak pergi. Dia berhenti meminta hal yang dia tahu kami tidak mampu. Anak 9 tahun tidak seharusnya memahami keuangan keluarga sebaik ini. Perlindungannya pada saya lebih menyakitkan daripada permintaan apapun. Saya menemukan daftar di buku catatannya berjudul, "Ketika Kami Punya Uang." Hal sederhana seperti pengiriman pizza, sepatu baru, perjalanan akhir pekan. Setiap item terasa seperti tanda centang kegagalan terhadap nama saya. Flebotomi senior Isabel memperhatikan saya menangis di ruang persediaan setelah pasien sulit. Alih-alih bertanya apakah saya baik-baik saja, dia bertanya, sudah berapa lama sejak Anda berhenti bermimpi? Isabel adalah ibu tunggal juga, 15 tahun lalu. Dia membangun bisnis pelatihan flebotomi dari meja dapurnya. Tangan Anda mengambil darah dengan sempurna, katanya. Ajari orang lain bagaimana untuk 3 kali tarif per jam Anda. Murid pertama saya adalah asisten perawat ingin memajukan karirnya. 3 sesi Sabtu di ruang tamu menghasilkan saya lebih dari seminggu shift asisten medis. Dia lulus sertifikasi pada percobaan pertama. Kabar menyebar melalui komunitas medis. Segera saya memiliki daftar tunggu untuk kelas. Putri saya membantu menyiapkan materi pelatihan, berpikir itu permainan medis menyenangkan. Dia tidak tahu kami membangun pelarian kami. Saya memberitahu putri saya kami bisa pergi ke Museum Sains sekarang. Ekspresi bingungnya menghancurkan hati saya. Dia berhenti menginginkannya berbulan-bulan lalu. Saya harus memperkenalkannya kembali pada mimpi terpenuhi. Perjalanan museum kami terasa seperti kencan pertama, canggung dan indah. Dia terus memeriksa apakah itu benar-benar baik-baik saja, apakah kami benar-benar mampu. Mengajarinya menerima lebih lama daripada menyimpan uang. Saya berhenti dari shift per diem akhir pekan ketika pendapatan mengajar saya stabil. Rumah sakit menawarkan saya lebih banyak jam, tapi tidak ada lembur yang bisa dibandingkan dengan membangun masa depan sendiri. Kami mencoret item pertama di daftar, ketika kami punya uang, pengiriman pizza pada malam sekolah. Yang biasa terasa luar biasa karena kami memilihnya, bukan karena itu semua yang bisa kami beli. Bisnis saya tumbuh ke titik di mana saya menyewa ruang pelatihan kecil. Asisten medis dan siswa perawat mengisi kelas saya mingguan. Setiap sertifikasi terasa seperti keluarga lain diangkat. Mantan suami saya melihat transformasi ketika menjemput putri kami. Kamu terlihat berbeda, katanya. Saya tersenyum dan berkata, saya berbeda. Pergeseran kekuatan hampir nyata. Kami melunasi semua hutang medis dari ketika saya tidak diasuransikan. Menonton saldo itu menghilang terasa seperti melepaskan rantai berat. Perawatan kesehatan tidak seharusnya membuat bangkrut keluarga yang bekerja di perawatan kesehatan. Putri saya memulai daftar baru berjudul, Hal yang Kami Lakukan. Setiap entry terasa seperti kemenangan mengelilingi batasan lama kami. Pergeseran psikologi sama pentingnya dengan keuangan. Isabel dan saya sekarang bermitra pada kursus sertifikasi lanjutan. Murid menjadi mitra bisnis. Dia mengatakan saya mengajar dengan lebih banyak empati karena saya ingat perjuangan untuk belajar. Kami membeli rumah pertama, rumah kecil dengan halaman untuk putri saya bermain. Stabilitas terlihat seperti pembayaran hipotek daripada kenaikan sewa dan inspeksi tuan tanah. Ibu teman sekelas putri saya menjadi murid saya. Dia ingin mengubah karir dari retail ke perawatan kesehatan. Lingkaran terasa indah lengkap, tidak ada lagi perbandingan, hanya pertumbuhan bersama. Saya masih bekerja sebagai asisten medis paruh waktu, tapi sekarang sebagai konsultan melatih staf baru. Apa yang dulu pekerjaan bertahan hidup sekarang laboratorium mengajar dan sumber jaringan saya. Putri saya ingin menjadi dokter sekarang, terinspirasi oleh percakapan medis kami. Dia mengatakan akan memiliki praktik sendiri dan mengajar orang lain juga.
Pergeseran aspirasi dari kelangkaan ke layanan berarti segalanya. Kami menjadi sukarelawan di pemeriksaan kesehatan gratis di komunitas kami. Putri saya membantu dengan dokumen dan penyambutan. Memberi kembali terasa seperti menyembuhkan perjalanan kami sendiri dengan setiap orang kami bantu. Saya mengajar lokakarya literasi finansial untuk pekerja kesehatan sekarang. Setiap orang saya bantu keluar dari siklus gaji ke gaji terasa seperti memutus tautan lain dalam rantai kemiskinan pekerja medis. Putri saya membantu dengan materi pelatihan untuk murid termuda saya. Dia menjelaskan prosedur dalam bahasa sederhana anak pahami. Murid telah menjadi asisten guru termuda. Kami memiliki dana liburan sekarang, sesuatu yang tidak pernah saya pikir mungkin. Merencanakan perjalanan terasa seperti perayaan seberapa jauh kami telah datang, bukan tes stres finansial. Ibu tunggal yang berkata, tidak sekarang, belajar bahwa kekayaan sejati bukan uang. Itu bisa mengatakan, ya, pada anak Anda, memutus pola generasi, dan membangun warisan kemungkinan. Bisnis saya sekarang membantu ibu tunggal lain di perawatan kesehatan memulai praktik mengajar. Setiap peluncuran terasa seperti melipat gandakan dampak melampaui apa yang bisa saya lakukan sendirian. Murid menjadi pengganda. Kami memiliki dinding foto sertifikasi siswa di rumah. Setiap lulusan mewakili keluarga diangkat melalui karir perawatan kesehatan. Dinding menceritakan kisah perkalian kami. Putri saya menulis esai sekolah tentang apa tidak sekarang benar-benar berarti. Dia menjelaskan bagaimana itu berubah dari kode untuk tidak pernah menjadi biar saya periksa kalender kami. Guru menangis membacanya. Saya masih menggunakan frasa tidak sekarang, kadang-kadang, tapi sekarang benar-benar berarti memeriksa penjadwalan, bukan keuangan. Kata-kata sama membawa bobot dan kebenaran sama sekali berbeda. Putri saya berencana bekerja di bisnis saya selama SMA. Dia ingin menabung untuk kuliah dan belajar kewirausahaan. Siklus stres finansial berakhir dengan persiapan dan perencanaannya. Kami memulai dana beasiswa untuk ibu tunggal menginginkan pelatihan perawatan kesehatan. Setiap penerima terasa seperti membayar ke depan kesempatan yang Isabel berikan saya. Rantai bimbingan terus tidak terputus. Rumah sakit tempat saya bekerja sekarang klien untuk pelatihan staf. Bos lama saya mempekerjakan perusahaan saya untuk melatih asisten medis baru. Karyawan menjadi vendor. Putri saya memahami uang sebagai alat untuk mimpi sekarang, bukan sumber stres. Dia menabung, menghabiskan dengan bijak, dan memberi dengan murah hati. Pendidikan finansial terjadi melalui hidup, bukan ceramah. Saya masih mengambil darah kadang-kadang, tapi sekarang untuk menunjukkan teknik sempurna untuk siswa. Tangan sama yang mewakili kelangsungan hidup sekarang mewakili penguasaan dan keunggulan mengajar. Sekarang ketika putri saya meminta sesuatu, saya tidak mendengar tanda dolar atau merasa panik. Saya mendengar keingintahuan dan kemungkinan. Tidak sekarang, telah digantikan oleh, mari kita wujudkan, dan kami benar-benar melakukannya.